Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melakukan simulasi perhitungan pada materi varians. Varians ini merupakan salah satu perhitungan yang melihat karakteristik data, mendeskripsikan data, menggambarkan data melalui variasi. Jadi kita kalau kemarin kita sudah menggambarkan data melalui median, mean, dan modus. Sekarang kita coba lihat data itu dari variasinya. Bagaimana kita mengenal data dan bisa mendeskripsikan ke pembaca, yang melihat penelitian kita melalui variasi data. Oke, yang pertama di sini bisa kita lihat, saya di sini menggunakan bantuan aplikasi Excel ya untuk memudahkan kita dalam melakukan simulasi perhitungan. Nah, contoh soal ini saya ambil dari buku-buku statistik ya, karya Prof. Sugiono. Silahkan bisa Anda cek di buku. Nanti ini hanya simulasi proses perhitungan seperti apa. Jadi dengan tujuan mahasiswa bisa memahami secara mudah materi perhitungan ini. Yang pertama itu ada rentang data. Kita lihat di sini contohnya. Itu ada, kita baca ya. 10 pegawai di lembaga X mempunyai gaji masing-masing dalam satuan ribu rupiah. Ada 10 pegawai di sini berarti ya. Dan ada yang punya gaji 50.000, 75.000, 150.000, 170.000 dan seterusnya. Nah, jadi data-data ini sudah didapatkan dan kita tinggal cari rentangnya. Nah, cari rentangnya itu gimana? Cukup simpel di sini. Kita bisa mencari angka terendah itu di mana sih? XT itu berarti nilai terendah dari data tersebut. Nilai terendah kita bisa lihat di 50. Itu nilai terendahnya. Dan nilai tertinggi maksud saya. XT itu nilai tertingginya. Kita bisa lihat situ nilai XT. X tertinggi adalah 700 dan X terendah adalah 50. Nah, tinggal dikurangkan, kita ikuti rumus yang ada di sini ya. XT dikurang XR untuk mencari rentang, berarti 700 dikurang 50 dapatnya adalah hasilnya adalah 650. Nah, jadi bisa disimpulkan di sini rentang gaji 10 orang pegawai itu 650.000. Nah, itu rentang data itu juga menunjukkan tingkat variasi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tingkat variasi kelompok data pada lembaga X itu adalah 650.000. Gitu ya, kawan-kawan ya. Saya rasa ini cukup simpel, cukup mudah. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung let's go pada materi selanjutnya, yaitu materi tentang varians. Nah, untuk varians kita perkecil dulu ya, agak besar ini, nggak kelihatan. Oke, nanti kawan-kawan mahasiswa bisa melakukan zoom atau seperti apa nanti untuk melihat materi ini. Agak besar sedikit. Nah, untuk mengukur varians itu ada dua versi, ada untuk menghitung data tunggal dengan data kelompok. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang agak kebingungan, data tunggal itu gimana sih membedakan dengan data kelompok? Nah, data tunggal itu biasanya ketika sampel data yang Anda dapatkan itu kecil. Misalkan di sini hanya 10. Kalau 10 ya Anda bisa menggunakan data tunggal gitu. Jadi tidak perlu dikelompokkan, tidak perlu dibuat interval. Jadi cukup langsung aja, berarti ini bisa digolongkan data tunggal. Data tunggal itu batasnya seperti apa, Pak? Banyak beberapa ahli yang mengatakan itu kalau kurang dari 15 itu berarti data tunggal. Kalau lebih dari 15, misalkan datanya Anda punya 100, 500 atau sampai 1000, nah itu tentu akan kesulitan menggunakan data tunggal karena terlalu banyak datanya. Nanti digunakanlah data kelompok untuk mempermudah peneliti dan mempermudah pembaca dalam memahami tabel atau data yang dibuat. Oke, yang pertama di sini kita bisa lihat data 10 nilai mahasiswa gitu ya. Jadi ada yang dapat 60, 70, 65, 80, 70, 65 dan seterusnya. Oke, yang pertama-tama untuk menghitung varians data tunggal itu Anda harus mencari rata-rata. Cara mencari rata-rata itu sama dengan rumus min kemarin. Jumlahkan semua, setelah itu dibagi n. N-nya di sini ada 10.
Di sini bisa didapatkan rata-ratanya adalah, singkat saja langsung ya, datanya adalah 71. Oke, lanjut pada itu langkah pertama ya. Ini saya tulis 1 gitu ya. Langkah kedua adalah Anda harus membuat tabel penolong. Nah, tabel penolong ini seperti apa? Kita kecilkan dulu, kelihatan. Nah, tabel penolong ini bisa kita lihat di sini ada 4 kolom. Di situ menjelaskan ada nomor mahasiswa, itu membuat nomor urut ya untuk mahasiswa. Ada nilai, ada kolom simpangan baku, ada kolom simpangan kuadrat. Yang pertama-tama kita bisa lihat di sini, Anda tentu kalau untuk nilai ya tinggal dimasukkan saja ya di kolom kedua. Nah, di kolom ketiga, nah ini bagaimana cara menghitungnya? Anda bisa, tadi rata-ratanya berapa yang kita dapatkan, itu bisa kan ada rumusnya jelas itu ya, XI dikurang X bar. Nah, X barnya tadi berapa? X bar itu rata-rata ya, rata-ratanya adalah 71. Berarti di sini bisa kita hitung 60 dikurang 71, dapatnya adalah negatif 11 gitu. Jadi itu cara menghitungnya, sampai ke bawah juga seperti itu. Nah, untuk kita lanjut lagi, untuk simpangan kuadrat seperti apa Pak penghitungannya? Cukup mudah di sini, tinggal Anda kuadratkan. Jadi min 11, bukan min ya, negatif ya, negatif 11 itu dikuadratkan jadi 121 gitu. Jadi negatif 11 dikali negatif 11 gitu ya, untuk mempermudah. Dan ke bawahnya juga seperti itu sama. Anda yang di bawah ini adalah nomor 2, kita lihat di situ. Bagaimana Pak cara mendapatkan negatif 1 dikuadratkan, Anda akan mendapatkan hasil 1. Oke, lanjut kita ke bawah. Setelah itu untuk jumlah Anda tinggal jumlahkan di sini simpangan kuadratnya. Dan ini yang harus penting, jumlah simpangan baku itu harus 0. Kalau tidak 0 berarti ada kesalahan dalam perhitungan. Itu harus Anda perhatikan benar-benar ya. Anda harus pastikan dulu bahwa nilai jumlah simpangan baku itu 0 ketika dijumlahkan, baru Anda bisa mengkuadratkan. Oke, seperti itu. Oke, setelah tabel penolong sudah selesai, tinggal dimasukkan ke rumus. Rumusnya apa? Tentu kita lihat di buku itu ada 2 versi rumus ya. Ada rumus untuk populasi, ada rumus untuk sampel. Bedanya itu cuma n-nya dikurang 1 gitu ya. Jadi kalau untuk populasi itu n-nya tidak berubah, tetap 10. Kalau kita gunakan rumus untuk sampel itu n-nya dikurang 1, jadi 10 dikurang 1 jadi 9 ya. Nah, oke, kita bisa lihat, bisa dicek di buku ya rumusnya ya, cek sendiri ya. Nah, itu bisa lihat di sini 390 tadi hasil simpangan kuadrat tadi jumlahnya kita bagi dengan 9 itu dapat dari mana ya? Dari tadi n dikurang 1, jadi 10 dikurang 1 gitu. Dapatnya adalah 39. Nah, begitu. Jadi simpelnya sederhananya seperti itu. Lanjut di S kuadrat ini adalah varians ya, ingat ya. Kalau S aja itu berarti standar deviasi atau simpangan baku lah bahasa Indonesianya. Nah, kalau Anda sudah dapat varian, pasti Anda juga bisa langsung mendapatkan standar deviasi. Loh kok gitu Pak? Ya memang gitu. Tinggal 39 hasil varian tadi Anda akarkan. Anda tinggal ketik di kalkulator gitu. Akar 39. Nah, itu dapatnya adalah 6, nah 6,2450 ini adalah standar deviasinya. Itu yang bisa Anda lihat ya. Jadi kalau Anda sudah ketemu varian, tinggal dikuadratkan aja. Tinggal diakarkan. Anda akan dapat standar deviasi. Tapi kalau Anda dapat standar deviasinya dulu, tinggal Anda kuadratkan gitu ya. Ini 6,245 dikuadratkan ya dapatnya 39. Jadi seperti itu. Jadi saling berhubungan, satu rumus untuk Anda bisa dapat varian, Anda bisa dapat standar deviasi. Oke, ini untuk data bergolong saya rasa cukup jelas ya. Jadi kita lanjutkan pada data kelompok. Nah,
Oke, sebentar. Ini mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa. Nanti kalau kita penelitian menggunakan rumus apa, Pak? Sampel atau standar atau yang untuk populasi? Anda tergantung. Anda ketika data itu dari sampel, misalkan dari 1000 mahasiswa gitu ya, data Anda punya penelitian untuk mempelajari 1000 mahasiswa gitu ya. Setelah itu karena Anda kekurangan tenaga, kekurangan waktu, dan biaya, Anda mengambil sampel untuk mempermudah itu. Misalkan sampel yang mewakili dari 1000 adalah 200 orang. Nah, berarti itu Anda sampel gitu. Anda bisa menggunakan rumus varian standar sampel untuk sampel. Cuma bedanya N dikurang 1, itu aja. Kalau Anda populasi mau meneliti 1000 orang, kalau Anda mampu secara Anda punya banyak peneliti di belakang Anda yang membantu Anda punya biaya, Anda punya tenaga, silahkan. Anda tinggal menggunakan rumus populasi, tidak usah dikurang N-nya tidak usah dikurang 1. Oke, lanjut data kelompok. Oke. Varian untuk data kelompok. Nah, ini mungkin kita akan pelajari. Saya kecilkan dulu ya. Tidak sulit. Oke. Nih, ada data standar deviasi dan variasi untuk data kelompok. Nah, mungkin ada yang bertanya di sini ya, bagaimana sih Pak cara membuat data? Saya kan dapat data mentah gitu ya. Berderet, berurutan sampai 100. Bagaimana cara membuatnya ke interval seperti ini, Pak? Tentu itu ada aturannya. Ingat, ada aturannya. Aturan main, tidak sembarang membuat interval. Anda bisa mempelajari rumusnya di buku, itu ada materi tentang distribusi frekuensi. Nah, jadi Anda harus melewati beberapa perhitungan baru Anda bisa menghitung interval seperti ini. Anda bisa membuat interval. Tapi untuk ini kita langsung saja fokus, kita tidak fokus pada pembuatan interval, kita fokus pada perhitungan varian. Tadi di sini tabel sudah jadi. Tabelnya sudah jadi, silahkan langsung di intervalnya sudah ada, frekuensinya sudah ada. Nah, tinggal kita mencari kolom ketiga, XI. XI itu ingat ya, titik tengah. Caranya gimana, Pak? Cara mencari titik tengah itu misalkan kita lihat di mana sih dapat 25,5. 21 dikurang 30. Setelah itu hasilnya berapa sih? 21 dikurang bukan dikurang ya, ditambah ya. Terus tambah 3 dapatnya adalah 51. Nah, 51 ini karena objeknya 2 dibagi 2. Nah, dapatnya adalah 25,5. Jadi seperti itu menghitung titik tengah. Karena ada beberapa tugas yang saya lihat kemarin itu tidak menghitung titik tengahnya, cuma dijumlah aja. Jadi tidak dibagi 2. Bukan seperti itu. Jadi titik tengah itu titik tengah antara 21 sampai 30. Berarti ada di 25,5. Begitu prinsipnya. Oke, lanjut sampai bawah gitu ya prinsipnya untuk kolom XI. Nah, kolom selanjutnya, kolom keempat, kolom XI dikurang X bar. Ini saya tunjukkan. Nah, kita bisa lihat di sini XI dikurang X bar. Gimana sih caranya? Itu kan ada rumus sudah jelas ya. XI dikurang X bar. Nah, kalau dalam rata-ratanya dalam situ sudah diketahui. Rata-ratanya adalah 60,70. Nah, bagaimana Pak cari rata-ratanya? Ya sama seperti min tadi gitu ya. Tapi di dalam buku ini karena data ini sudah jadi interval, sudah jadi tabel seperti ini, tentu kita kesulitan untuk menghitungnya karena tidak ada data mentah. Jadi kalau untuk menghitung rata-rata harus tahu data mentah yang dulu. Oke, jadi kita terima jadi aja deh. Jadi rata-ratanya pokoknya 60,70. Nah, caranya gimana cari ini Pak? Tinggal dikurangin situ. XI-nya berapa sih tadi? 25,5 ya. Dikurang min, ini banget tulisan saya. 35,2. Nah, gitu deh, pokoknya segitu lah. 25,5 dikurang 35,2. Nah, itu dapatnya berapa? Waduh, salah lagi. 25,5 itu dikurang X bar. 60,70. Nah, itu dapatnya adalah negatif 35,2. Jadi seperti itu. Sampai ke bawah juga seperti itu. Jadi tinggal dikurangi dengan rata-rata. XI dikurangi rata-rata. Karena XI-nya udah dapat, tinggal dikurangi rata-rata. Oke, lanjut.
Kolom selanjutnya Pak, seperti apa Pak? Kolom ini, kolom berapa sih ini? 1, 4, kolom 5 ya. Itu sama ya, tinggal dikuadratkan aja. Itu XI dikurang X bar kuadrat. Ya min 3,5. Bukan min ya, saya kebiasaan menyebut min. Negatif ya. Negatif 35,5 dikuadratkan. Min lagi. Negatif 35,2 dikuadratkan. Dapatnya adalah 1239,04. Kuadratkan itu gimana Pak? Dikuadratkan 2 itu berarti dikali dengan dirinya sendiri. Negatif 35,2 dikali negatif 35,2. Aku dapat hasilnya 1239,04. Oke, lanjut kolom terakhir. Kolom terakhir. FI dikali XI dikurang X bar kuadrat. Jadi FI-nya di mana Pak? FI-nya ini. Terus XI dikurang X kuadrat di mana Pak hasilnya? Hasilnya udah ada ini. Ya udah tinggal dikalikan. Misalkan di sini contoh yang pertama 2 dikali ini gitu ya. Oh sorry, salah. Saya salah. Ini maksudnya. Nah, 2 dikali 1239,04 ya, dapatnya hasilnya adalah 2478,04. Nah, itu cara mencari tabelnya. Yang penting Anda punya tabel penolong dulu untuk membantu Anda memasukkan angka-angka itu ke rumus. Udah, setelah itu Anda dapat dapat hasilnya. Jumlahkan itu. Kolom terakhir itu dijumlahkan. Nah, setelah itu Anda punya patokan. Setelah itu Anda masuk ke rumus. Nah, rumusnya sama aja seperti tadi. Ya. Nah, cuma ini sampelnya besar gitu. Kita lihat di sini. Cari dulu standar deviasinya. Jadi ini nih saya salah tulis ya. Saya tadi agak kesulitan mencari akar yang panjang sampai ke bawah. Jadi ini sebenarnya akarnya sampai bawah ya. Akar 26 dibagi 99. Jadi dibagi dulu 26 dibagi 99 adalah dapatnya hasilnya adalah 264,09. Nah, setelah itu baru diakarkan. Nah, jadi ketemu standar deviasinya adalah 16,24. Itu standar deviasi. Setelah itu Anda tinggal terakhir mencari varians. Loh, varians ya gampang. Anda sudah dapat standar deviasinya ya. Nah, tinggal dikuadratkan aja gitu ya. Jadi 16,24 dikuadratkan. Kuadratkan dapatnya adalah 263,74 gitu. Ini ya. Nah, dapat tuh semua tuh. Oke, jadi kita lihat ini kan S bedanya kan cuma satu ada kuadratnya, satu nggak ada gitu ya. Jadi kalau Anda dapat standar deviasinya tinggal dikuadratkan. Tapi kalau Anda dapat variansnya duluan tinggal diakarkan variansnya gitu. Baru Anda dapat 16,24. Jadi seperti itu ya. Saya rasa cukup jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan bertanya dulu ke kelompok agar tidak melangkahi kelompok. Jangan langsung tanya ke saya. Anda sama saja tidak menghargai kelompok. Setelah itu kalau kelompok tidak mengerti, nanti kelompok bisa bertanya ke saya. Ya jadi seperti itu ya komunikasinya. Jadi tidak langsung ke saya. Jadi dari mahasiswa ke kelompok, kelompok ke saya gitu. Oke, cukup. Dan juga nanti setelah ini akan ada tugas untuk kalian, tugas sederhana. Nah, jadi kalau mahasiswa, kenapa sih kita harus ada tugas dan kita di rumah banyak tugas lain? Ingat ya kawan-kawan, bahwa tugas itu hakikatnya untuk meningkatkan level kalian. Jadi itu sebagai ujian bagi kalian. Ketika Anda memilih untuk mengerjakan tugas itu dengan tanggung jawab penuh, dengan motivasi tinggi, berarti Anda sudah menjadikan diri Anda, meningkatkan level Anda, menjadikan diri Anda orang bertanggung jawab, orang yang berkomitmen terhadap tugas tersebut, dan orang yang disiplin karena mengumpulkan tugas itu tepat pada waktunya gitu ya. Jadi ini tergantung pola pikir Anda. Kalau Anda menganggap tugas itu adalah beban, maka itu akan jadi beban. Tapi kalau tugas itu Anda anggap sebagai
ujian bagi Anda dan Anda harus menyelesaikan, Anda memilih untuk menyelesaikannya, maka itu Anda akan mudah menjalankannya. Jadi dicoba dulu. Anda jangan takut dengan tugas ini, ujian bagi Anda. Tugas mahasiswa adalah belajar. Tugas adalah stimulus untuk mahasiswa belajar. Nah, itu rumusnya ya. Oke. Mungkin sampai di sini aja. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini, dan nanti materi selanjutnya, jika ini nanti efektif, mungkin kita akan lanjut, ada video-video selanjutnya dari saya untuk melakukan simulasi. Dan juga saya saran juga stay safe di rumah, jangan kemana-mana kalau tidak ada penting banget, dan juga distancing sosial, jaga jarak diri Anda, jangan ya jaraknya 1 meter ya kalau tidak salah ya, 1 meter sampai 2 meter ya, untuk menjaga agar virus itu tidak jaga ya, naudzubillah bin dzalik ya. Oke, cukup ya. Saya sekian dan terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.